Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi bersama kami di Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Tema kita pada kali ini adalah mengisrokan raga, memi'rajkan jiwa. Yang alhamdulillah narasumber pada kesempatan kali ini sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Kiai Haji Sobahusur Syamsi MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Kabarnya Ustaz Islah gimana, sehat? Alhamdulillah Pak Kiai. Alhamdulillah. Insya Allah dalam keadaan sehat juga. Nah Pak Kiai, terkait dengan tema kita pada kali ini, yang pertama, bagaimana Pak Kiai memahami peristiwa Isra dan Mi'raj? Nah, kenapa Isra dan Mi'raj ini juga terjadi kepada Rasulullah SAW? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa jumpa kembali. Ini ada pertanyaan menarik ini, bagaimana ini bisa terjadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang peristiwa ini Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra yang artinya adalah pergi, berangkat, ya, di tengah malam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sebagaimana yang dikutip di dalam surat Isra ayat pertama, kemudian tentang Mi'raj di surat An-Najm secara keseluruhan. Nah, ini tentu peristiwa yang luar biasa. Saat itu masyarakat tentu terheran-heran bagaimana ini bisa terjadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam melakukan perjalanan dari Makkah sampai ke Palestina. Yang kalaulah kita perjalanan sekarang dengan pesawat, dan waktu itu belum ada pesawat, itu bisa mencapai 1 sampai 2 jam untuk sampai di Palestina. Tetapi lagi-lagi itulah kuasa Allah. Ketika Allah mengizinkan, kun fayakun, maka akan terjadi. Begitu Allah mentakdirkan, memberangkatkan, maka terjadilah apa yang terjadi. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu diisrakan, dalam arti dihibur, karena saat itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun-tahun kepedihan, dan saat itu adalah tahun-tahun di mana baginda Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Nah, sebelum peristiwa hijrah, Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dalam suasana duka, dalam suasana pedih, Rasulullah mendapat kepedihan, tekanan tidak hanya dari masyarakat Quraisy, sampai kemudian Rasulullah SAW mendapatkan musibah pamannya yang meninggal, istrinya yang meninggal, di samping tekanan-tekanan dari masyarakat. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hiburan dengan cara memberangkatkan untuk melihat suasana fenomena alam, sampai kemudian melihat berbagai hal terkait dengan kehidupan. Nah, itulah
maka baginda Rasulullah dihibur. Ayat yang turun kemudian ada surat Al-Insyirah, ya, alam nasrah laka sadrak, dan seterusnya sampai kemudian inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di samping setelah kepedihan itu pasti akan datang kemudahan. Nah, ditunjukkanlah kepada Rasulullah SAW bahwa perjuangan yang selama ini mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, ya, yang penuh dengan liku-liku, yang penuh dengan kesusahan, pada saatnya nanti akan mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang menggembirakan. Nah, jadi diberilah motivasi, diberilah semangat, diberilah ini dengan cara diajak untuk jalan. Nah, inilah peristiwa yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj yang terjadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Pak Kiai, terkait dengan Isra dan Mi'raj, ini banyak yang memahami Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai simbol perjalanan horizontal dan vertikal manusia. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Kiai? Iya, jadi Isra itu perjalanan horizontal, yaitu perjalanan melihat suasana di bumi ini. Ya, ini horizontal. Maka melihat bermacam-macam aktivitas orang, melihat bermacam-macam kegiatannya, melihat dari kampung ke kampung, dari negeri ke negeri, melihat alam yang berbeda-beda. Ada yang tandus, ada yang kering, ada yang basah, ada yang tanpa pohon-pohonan, ada yang pohon, dan begitu seterusnya. Ini perjalanan melihat alam secara horizontal. Nah, ini maka dipahami sebagai perjalanan horizontal. Nah, sedangkan Mi'raj dipahami sebagai vertikal, karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa horizontal, yang kedua adalah peristiwa vertikal. Nah, lalu bagaimana cara kita memperingati Isra Mi'raj itu sendiri, Pak Kiai? Apakah cukup dengan ceramah atau pengajian saja? Ya. Nah, umat Islam termasuk di negara kita melakukan peringatan Isra Mi'raj itu sendiri. Bagaimana agar peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu, pada Rasulullah itu bisa diterapkan di masyarakat, di lingkungan kita, sehingga kita peringati dengan harapan kita bisa mengikuti. Tentu saja tidak dengan Isra dan Mi'raj seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu dalam satu malam ini, tetapi setidaknya apa yang disebut dengan Isra, perjalanan, nah ini horizontal ini tadi, bisalah kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita itu hanya diam saja, tidak bergerak, tidak beraktivitas, tidak pernah pergi-pergi, tidak pernah melakukan perjalanan, melihat fenomena alam, melihat masyarakat tertentu, orang-orang tertentu. Maka kita perlu mengambil pelajaran dari Isra itu dengan cara kita berjalan, kita berwisata, kita rihlah. Ada namanya rihlah religi, perjalanan wisata religi. Ada dengan ini, dan kegiatan-kegiatan gerak ini, bergerak ini, berjalan ini, banyak sekali variasinya. Bisa kita ini. Tentu yang kita lihat dalam berwisata ini, dalam berrihlah ini, tentu hal-hal yang positif yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, ini Isra. Begitu juga Mi'raj. Kita peringati supaya kita bisa, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari baginda Rasulullah, dengan Rasulullah melakukan perjalanan secara vertikal itu. Nah, ini maka kita peringati.
Ada bentuknya ceramah, ada bentuknya diskusi, ada bentuknya anak-anak muda bisa jadi melakukan perjalanan ke gunung, ada lagi mungkin melakukan perjalanan apa ini dalam rangka Isra itu. Ini diantara yang bisa kita lakukan. Nah, Mi'raj melakukan perjalanan vertikal. Nah, ini tentu ini kita dalam hal ini tidak bisa fisik kita melakukan perjalanan ini. Apa yang itu? Rohani kita bisa melakukan Mi'raj menghadap Allah. Dalam bentuk apa? Salat. Dalam bentuk apa? Doa. Dalam bentuk apa? Permohonan. Dalam bentuk apa? Munajat. Dalam bentuk apa? Taqarrub dan lain sebagainya, sehingga rohani kita bisa membumbung tinggi ke langit, mendekat kepada Allah, bermunajat, memohon berbagai hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Baik. Jadi sahabat Al-Azhar, memperingati Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekedar ngaji di masjid berarti Pak Kiai ya. Jadi perjalanan wisata religi dan lain sebagainya sebagai bentuk kita memperingati peristiwa dari Isra Mi'raj itu sendiri ternyata bisa gitu. Bukan hanya sekedar kita ngaji di masjid dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, lalu gini Pak Kiai. Rasulullah itu mendapatkan perintah sholat itu kan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, apa maknanya Pak Kiai? Ya. Nah, di antara perintah yang disampaikan Allah berhubungan dengan Mi'raj baginda Rasulullah itu adalah perintah yang disebut dengan perintah sholat. Nah, ini diperintahkan kepada kita semuanya untuk bisa melakukan ini sholat ini dan tidak boleh putus terus menerus dalam berbagai kondisi. Ya, sakit tetap sholat, sibuk tetap sholat, berjalan tetap sholat. Apalagi kita sedang ada nyantai, ada di rumah, haruslah melaksanakan sholat minimal yang 5 waktu dalam sehari semalam itu. Syukur kemudian ditambah dengan berbagai sholat-sholat sunnah, tahajudnya, duhanya, sholat-sholat qobliyah, sholat-sholat ba'diyah, dan sholat-sholat yang lain yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, dalam sholat ini kita diajak untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak untuk bermi'raj oleh karenanya, ya, untuk menuju kepada Allah. Rohani kita hadirkan di saat sholat itu. Kita bisa berdialog, bisa berkomunikasi ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasanya kita ada di depan Allah. Rasanya rohani kita sedang dialog, ka anta, kamu, engkau ya Allah. Kepada engkaulah aku menyembah ya Allah, hanya kepada engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Dialog, komunikasi langsung. Nah, diharapkan dalam sehari semalam itu minimal 5 kali rohani kita ini mi'raj kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Tentu yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ibarat digambarkannya di depan rumah Anda itu ada sungai. Sungai itu jernih, bersih, mengalir dengan bersih. Lalu dalam sehari itu Anda mandi 5 kali di sungai itu. Bayangkan, apakah badan kita kotor? Tentu jawabannya tidak. Nah, mandi lagi, akhirnya badan kita menjadi bersih. Nah, kita pun mandi sehari kadang 2 kali, bahkan sekali. Apalagi masyarakat Arab saat itu yang susah air, tidak selalu, bahkan setiap hari itu mandi. Tapi digambarkan oleh itu artinya badan kita menjadi bersih, badan kita menjadi sehat karena kita mandi setiap hari. Nah, digambarkan sholat ini ibarat ini tadi. Bayangkan dalam 5 kali
sehari semalam kita mandi, membersihkan diri, rohani kita bersihkan dalam sehari semalam 5 kali. Maka dijamin mestinya gitu ya, dijamin mestinya tidak, hati kita tidak kotor, hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi bersih, pakaian kita waktu sholat pakaian kita harus suci, ya harus bersih, menjadi suci. Sehingga seorang muslim yang rajin sholat, yang rajin ibadah, mestinya hatinya tidak lagi, kalau toh ada kotor akan segera kemudian dilenyapkan dengan melaksanakan sholat demi sholat. Nah ini maka kita perlu ini dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kita berikan bagaimana kita bisa menjalankan sholat-sholat kita ini dengan sebaik-baiknya, sehingga hati kita tercuci, pikiran kita juga tercuci, pakaian kita tercuci, dan lingkungan kita semuanya menjadi suci dan bersih. Ya, jadi sahabat Al-Azhar dalam satu hari minimal 5 kali ya Pak Kiai di waktu sholat fardu. Betul. Nah itu kita manfaatkan untuk kita bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu Pak Kiai, dalam upaya agar khusyuk dalam sholat, apa yang harus kita lakukan? Nah lalu setelah itu apa itu muhafazah dan muhafazah sholat, dan apa itu mudawamah dalam sholat Pak Kiai? Iya, di dalam Al-Quran kalau kita pahami secara teliti, setidaknya ada 3 istilah yang digunakan di dalam Al-Quran dalam rangka agar sholat kita menjadi baik. Nah, yang pertama di dalam surat Al-Mu'minun itu dengan istilah khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Nah, ini kata yang disebut dalam Al-Quran itu dengan istilah khushu'un. Nah, yang kedua ada istilah di dalam surat Al-Mu'minun ini juga disebut dengan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, muhafadzah, yaitu memelihara. Kemudian ada di dalam surat Al-Ma'arij itu istilah dengan daimun, walladzina hum ala sholatihim daimun, daimun mudawamah, khusyu'un khusyuk ya. Dipahami khusyuk itu dengan khudu'. Khudu' itu sujud, yakni tunduk, patuh. Diharapkan seketika sedang melaksanakan sholat itu ada kepasrahan, ada khusyuk, ada ketundukan, ada fokus. Saya suka menggambarkan bagaimana Pak Ustadz supaya kita bisa khusyuk dengan cara fokus. Sadar bahwa saya sekarang dalam kondisi sholat. Maka ketika Allahu Akbar, saya sadar betul bahwa sekarang ini saya mengucapkan Allahu Akbar dengan maknanya Allah Maha Besar. Nah, seringkali kan kita ini ketika mengucapkan Allahu Akbar, pikiran kita nggak tahu apa di mana. Nah, betul. Ini terkadang ketika kita membaca Al-Fatihah begini, ini selama kita hafal membaca Fatihah ini, kita lupa makna apanya, tidak fokus dalam gerakan maupun ucapan-ucapan yang sedang kita lakukan tatkala itu kita sholat. Nah ini khusyuk. Khusyuk. Begitu juga ruku kita ini. Ada yang berbagai kemudian kiat-kiat supaya kita bisa sholat dengan khusyuk. Umpamanya kita tahu artinya, kita tahu maknanya, kita gerak dengan gerak yang benar, tidak terlalu nyantai, kita fokus bahwa ketika ruku ya ruku yang benar, ketika sujud juga kita sujud dengan benar. Nah ini semuanya
kemudian lingkungannya supaya tenang, jangan ada suara-suara berisik ya, dan udaranya juga nyaman, jangan panas atau terlalu dingin sehingga mengganggu konsentrasi kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusyuk. Ini fokus, konsentrasi bahwa saat ini, jam ini saya sedang sholat. Dan oleh karenanya saya tidak boleh ada yang mengganggu kiri kanan. Saya sedang bermi'raj. Saya sedang menghadap kepada Allah. Saya sedang tidak lagi ada di bumi. Saya sedang tidak ada lagi di dunia. Saya sedang naik, ya, rohani. Saya sedang naik. Saya sedang berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di suasana itu jangan kemudian kita berpikir yang lain-lain. Kita sedang bermi'raj, berkomunikasi, berhadapan dengan Allah. Oh, yang kita pikirkan ini tadi komputer saya belum dimatiin. Umpamanya. Oh, ini tadi ini belum kerjaan saya belum habis. Aduh, tinggal sedikit lagi. Saya pikirannya masih di urusan duniawi. Padahal kita sedang bermi'raj, sedang konsentrasi. Nah, ini khusyuk. Nah, yang kedua adalah yuhafizun itu, yaitu muhafadzah. Apa itu muhafadzatus shalah? Apa itu memelihara salat? Ada memelihara salat itu dimaknai dengan dua hal. Yang pertama, muhafadzah dari jumlah bilangan salat yang kita selenggarakan. Katakan umpamanya 5 kali sehari. Janganlah kemudian hanya 2 kali atau hanya 3 kali. Atau malah ini hanya 2 kali dalam setahun. Idul Fitri sama Idul Adha umpamanya. Ini muhafadzah dari satu makna, yaitu menjaga agar bilangan-bilangan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa terpenuhi sesuai dengan perintahnya. 5 kali ya 5 kali. Tambah dengan sunnah-sunnah, ya kita nambahi dengan sunnah-sunnah. Nah, begitu setelah ini satu pemahaman muhafadzah itu. Menjaga jangan sampai jumlah dari sholat-sholat itu tidak terpenuhi oleh kita. Nah, termasuk juga jumlah-jumlah rakaatnya. Ya, yang mestinya zuhur itu 4 rakaat. Nah, janganlah kayak gitu kemudian karena khusyuknya kurang, kita tidak menjaga. Nah, lupa ternyata hanya 3 atau hanya 2. Ini muhafadzah. Nah, yang kedua, memahami muhafadzah itu dengan apa? Dengan memperhatikan, menjaga betul waktu-waktu sholat itu. Nah, muhafadzah ala sholat. Jangan kita abai gara-gara kerja, ya asar lewat, maghrib di jalan, tidak ininya. Dilaksanakan, tetapi cepat-cepat seperti ayam matok jagung. Nah, ini tentu tidak memelihara. Bahwa sedang ruku, maka bacaan-bacaan ruku itu dipelihara, jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang telat, dan jangan sampai ada yang ininya dibaca persis seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini memelihara. Juga memelihara dimaknai dengan memelihara waktu-waktunya, ya. Jangan dimundur-mundurkan atau jangan malah terlewatkan. Nah, ini maka fi awal waktiha. As-salatu fi awali waktiha. Salat pada awal waktunya. Begitu mendengar Allahu Akbar azan, maka kita kemudian bergegas untuk melaksanakan salat. Jangan entar sampai tidak akhirnya kita kehilangan waktu sholat itu. Itu muhafadzatus sholat. Nah, yang ketiga ada istilah walladina ala sholatihim daimun. Apa itu daimun? Tetap, mudawamah, tetap, istiqomah, ajak. Jangan seperti ini lagi semangat, rajin tahajud seminggu, habis itu setahun nggak pernah tahajud lagi, umpamanya. Rajin sholat, ini duha begitu, dalam ini lagi kita lagi sedih begitu, rajin tahajud, apa rajin sholat duha. Nah, begitu udah senang,
kebutuhan kita terpenuhi, Lupa. ya, kita mendapatkan kebahagiaan, enggak pernah nih sholat duha lagi. Nanti begitu dapat musibah, dapat sesuatu yang menyusahkan, rajin lagi ya umpamanya. Ini tidak daimun, ya, tidak mudawamah. Mudawamah itu di segala kondisi. Saat kita susah, kita sholat. Saat kita senang, lebih lagi kita sholat. Saat kita berduka, kita sholat. Saat kita bergembira, kita sholat. Istiqomah dalam berbagai kondisi, dalam peristiwa apapun, sholat jangan pernah ditinggalkan. Tetap melaksanakan sholat apapun kondisinya. Nah, ini pemahaman tentang jadi khusyuk, muhafadhah, kemudian mudawamah. Bagaimana agar kita sholat itu fokus, agar kita pelihara betul, dan kemudian terus menerus ajak tetap. Baik sahabat Al-Azhar, berarti ada 3 poin tadi, yaitu dalam sholat kita harus fokus, kita harus menghadirkan fokus. Yang kedua adalah kita juga harus memelihara sholat kita. Dan yang ketiga, setelah kita memelihara sholat kita harus juga menjalankan sholat kita ini secara konsisten. Jangan sampai aktivitas-aktivitas duniawi kita ini membuat kita menjadi lalai yang pada akhirnya kita meninggalkan sholat kita. Oke, selanjutnya Pak Kiai, apa pentingnya sholat berjamaah? Lalu di satu sisi sholat adalah komunikasi secara vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sisi lain dilakukan secara berjamaah. Nah, ini seperti apa Pak Kiai? Subhanallah. Ini luar biasa. Sholat itu kan komunikasi vertikal. Setiap jiwa-jiwa muslim naik ke atas berkomunikasi dengan Allah. Di satu sisi kita diperintahkan agar sholat itu bersama-sama, ya, berjamaah, tidak hanya sendiri-sendiri, terutama pada sholat-sholat fardu. Ini tentu mempunyai hikmah yang luar biasa. Kita diajak untuk menspiritkan kita, membersihkan spirit kita, membersihkan jiwa pikiran kita. Ini tidak hanya sendiri-sendiri, karena seringkali kemudian mungkin satu orang bersih jiwanya, tapi 2, 3, 4 orang kotor jiwanya, ini akan mudah terpengaruh. Dan oleh karenanya bareng-bareng berjamaah, berbersih-bersih, bersuci-suci secara kolektif, secara jamaah. Jangan bersih itu hanya sendiri. Jangan berkomunikasi kepada Allah itu sendiri. Nanti kamu sendiri saja yang bersih, sementara anakmu, istrimu, suamimu, saudara-saudaramu, tetanggamu ini masih kotor. Kenapa enggak bareng-bareng? Kira-kira itu. Dan tentu saja sholatul fardhi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Tentu ada keutamaan yang disampaikan dalam hadis Rasulullah itu 27 derajat kenikmatan ini, karena sangat efektif manakala upaya membersihkan jiwa, membersihkan hati itu dilakukan tidak sendiri, tetapi dilakukan secara kolektif, secara jamaah. Nah, itulah oleh karenanya dalam ajaran Islam banyak sekali anjuran-anjuran, bahkan tidak hanya sholat terkait dengan jamaah itu. Bahkan makan pun, ya, 3 orang makan itu cukup untuk 5 orang. Untuk 4 orang makan berdua cukup untuk bertiga, makan bertiga cukup ini. Untuk makan pun berjamaah, apa belajar pun berjamaah. Jangan pinter sendiri, tetapi pinter bareng-bareng. Semangatnya dalam ajaran Islam ini semangat kolektif, semangat jamaah, semangat ummah. Jadi semangat bersama, kebersamaan. Oleh karenanya dalam segala hal
dan itu disimboliskan dengan sholat berjamaah, ya. Itu pun tempatnya di tempat yang netral, tidak memihak ke sana dan tidak memihak ke sana. Apa itu? Masjid milik bersama, milik siapa saja, semuanya bisa hadir di situ tanpa khawatir ini dan itu. Yang paling kaya juga bisa hadir ke situ, yang paling miskin juga bisa hadir ke situ. Yang paling apalagi pinter bisa datang ke situ, yang paling nggak ngerti juga bisa datang ke situ. Yang paling kaya bisa datang ke situ, yang paling miskin bisa datang situ. Di mana? Di tempat yang netral itu. Apa tempat yang netral itu? Masjid. Bersama-sama membangun, membersihkan jiwa, membersihkan pikiran, membersihkan fisikal kita di masjid ini. Sehingga dengan demikian pengaruhnya ini dahsyat. Tidak pengaruh hanya per individu-individu. Tetapi dalam pelaksanaannya, walaupun secara keseluruhan masing-masing harus mempunyai kesadaran sendiri-sendiri, khusyuknya sendiri-sendiri, muhafadahnya sendiri-sendiri, mudawamanya sendiri-sendiri, tapi dirangkum dalam jamaah, sehingga hasilnya itu hasil yang dahsyat, hasil yang bersama-sama untuk bersih bersama-sama, suci bersama-sama. Baik, Pak Kiai. Berarti Islam melalui sholat ini sebetulnya mengajarkan untuk berkolaborasi juga, Pak Kiai ya. Jadi bukan hanya dalam sholat, tapi dalam berbagai hal juga. Ketika kita bersama-sama, bekerja sama, maka akan bisa lebih mudah. Betul. Seperti itu. Contohnya juga dalam usaha. Saat ini kolaborasi adalah hal yang paling penting, Pak Kiai, di era pandemi seperti ini. Karena kalau misalkan kita sendiri-sendiri pasti akan mentok sana, mentok sini. Tapi kalau kita kerjakan secara berjamaah, secara kolaborasi, hal-hal tersebut pasti akan bisa teratasi dengan baik. Seperti itu. Nah, lalu Pak Kiai, bagaimana cara mengisrokan raga dan memi'rajkan jiwa, Pak Kiai? Ya, kita harus dengan peristiwa Isra Mi'raj ini berupaya sekuat tenaga untuk bisa melakukan Mi'raj dan bisa melakukan Isra. Tentu ini karena suasana pandemi seperti ini ada keterbatasan-keterbatasan dalam hal berisra. Kita tidak bisa lebih leluasa untuk berjalan, bergerak, melihat fenomena alam, melihat ciptaan-ciptaan Allah, tidak bisa secara lebih bebas seperti sebelum pandemi. Tetapi bagaimanapun kita juga tetap harus berusaha untuk bisa melakukan Isra. Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi dengan teman-teman saudara kita. Dengan cara apa? Bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, sehingga kita tahu kondisi kawan-kawan. Oh, kawan-kawan kita ini sedang susah. Oh, kawan-kawan kita ini, ada kawan kita yang sedang duka, ada saudara kita yang sedang kematian, oh ada di antara saudara kita yang sedang berpesta dan lain sebagainya. Ada antara susah dan senang, kita bisa tahu. Dengan tahu itu, yang sukses, yang maju, kita berikan apresiasi, kita acungkan jempol, alhamdulillah. Semoga kita juga semuanya nanti ikut berbahagia, ikut senang gembira atas prestasi yang terjadi pada saudara kita. Sebaliknya mungkin ada di saudara kita sana, ini upaya Isra kita, upaya berisra kita. Kita berkomunikasi, bersilaturahmi, tahu kemudian di sana, oh ada saudara kita yang terlilit hutang. Ada saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Ada di antara saudara kita ini yang susah makan. Ada saudara ini, dan dengan itu kita berisra dengan harapan ada komunikasi, ada saling bantu-membantu antara berbagai pihak. Mungkin yang kaya kemudian bisa membantu teman saudaranya yang sedang kekurangan,
yang saudaranya yang tidak mengerti, nah, maka kemudian ada yang mengajarkan, memberikan pencerahan kepada saudaranya ini yang bodoh. Jangan dibiarkan saja saudaranya yang bodoh, biarin aja bodoh, yang penting saya kan pinter. Nah, biarin aja itu nggak makan, yang penting saya kan kenyang. Nah, biarin dia itu melarat, yang penting saya kan berkuasa. Nah, ini tidak mengisrokan diri. Jadi raga kita, badan kita gerakkan, jangan hanya duduk di kursi saja, jangan hanya duduk diam di rumah saja, tapi kita keluar, melihat, ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, ketemu dengan sana, kemudian apa-apa yang bisa kita kerjakan dalam rangka memakmurkan bumi, dalam rangka membangun peradaban. Membangun peradaban hanya bisa dilakukan, memakmurkan bumi hanya bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara bergerak keluar, melakukan sesuatu. Inilah Isra. Inilah maka kita harus berisra. Nah, yang kedua adalah bermi'raj, memi'rajkan jiwa kita. Ya, jiwa kita ini jangan ditekan dengan materi yang terlalu berat sehingga akan menangis ini jiwa, manakala dibebani dengan mengurus harta, mengurus ini benda, mengurus materi. Jiwa kita ini perlu kebebasan untuk diberikan mut'ah, untuk diberikan kenikmatan, asupan kenikmatan. Bagaimana masukan kenikmatan asupan kenikmatan itu? Berikanlah asupan asupan jiwa. Asupan jiwa itu dengan cara apa? Dengan cara sholat. Menjadi terbebas dari materi, tinggalkan urusan duniawi, biar dia membumbung tinggi menuju Allah, berdekatan dengan Allah, melaporkan apa saja yang dialami selama di dunia ini. Kalaulah yang dialami itu yang jelek-jelek, yang dosa-dosa, yang salah-salah, maka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah, mengagungkan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, mengagungkan Allah. Nah, maka diberikanlah jiwa kita ini kebebasan untuk bisa menjauh dari materi sementara, untuk kemudian naik, membumbung, memi'rajkan jiwa kita ini supaya bisa berkontemplasi, khusyuk, menghadap, hanya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain sholat, apa mungkin Pak Ustadz yang dilakukan dalam mi'raj itu? Mungkin doa. Di luar sholat kita kemudian zikir, ya, wirid, kemudian sholawat, kemudian membaca doa. Ini dalam rangka memi'rajkan jiwa kita. Jangan jiwa pikiran kita ini dibebani terus-menerus dengan hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya materi. Berikanlah jiwa kita ini kebebasannya untuk menikmati makanannya. Makanannya apa? Makanan spiritual itu adalah dengan cara sholat. Ya. Baik, berarti sholat ini juga dalam hal balancing kali ya, Kiai ya, dari segala hiruk pikuk kehidupan kita nih di dunia nih, dengan sholat itu membebaskan jiwa kita gitu ya, seperti itu Kiai. Nah, lalu Pak Kiai, apa pengaruh Isra Mi'raj ini terhadap kehidupan individu, keluarga dan umat Pak Kiai? Ya, tentu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini kita memahami tadi yang disebutkan dengan keseimbangan tadi. Keseimbangan antara raga dan jiwa. Keseimbangan antara jasmani dan rohani. Keseimbangan antara pikiran, hati, dan raga serta sosial kita. Nah, ini menjadi sangat penting.
Dan oleh karenanya peristiwa ini menjadi sangat baik untuk bisa diterapkan dalam kehidupan individu kita, keluarga kita, maupun masyarakat kita. Apa itu? Menyeimbangkan keseimbangan dalam hidup kita. Bagaimana umpamanya di dalam keluarga kita ini terjadi keseimbangan antara urusan-urusan yang bersifat materi, jangan yang diberikan oleh ayah dan ibu ini kepada anak-anaknya dengan makan, minum, ini jalan, ini saja. Apakah orang tua juga memikirkan bagaimana spirit anak-anak ini? Bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana membaca Al-Qur'annya, bagaimana zikirnya, bagaimana belajarnya. Keseimbangan antara lahir dan batin ini. Karena ajaran Islam hakikatnya adalah ajaran yang kafah, yang mengajarkan tentang pentingnya raga, tetapi juga pentingnya jiwa. Nah, Isra Mi'raj ini secara tidak langsung adalah Isra ini horizontal, urusan materi, urusan duniawi, vertikal ini urusan spiritual, urusan ukhrawi. Tetapi tidak boleh dipisahkan. Ini dua-duanya harusnya. Nah, dalam hal pendidikan keluarga, dalam hal pendidikan masyarakat, dalam hal ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Orang tua, guru, dan kita semuanya perlu memperhatikan ini, bahwa hidup ini di rumah kita, di masyarakat kita ini dibutuhkan kehidupan yang seimbang antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi, antara materi dengan yang non materi secara imbang. Dengan demikian diharapkan keluarga kita menjadi keluarga yang lebih damai, yang lebih tenang. Masyarakat kita juga begitu, menjadi masyarakat yang lebih tenang. Jiwa kita juga menjadi jiwa yang mutmainnah, insyaallah. Nah, lalu Pak Kiai, bagaimana membangun peradaban berbasis masjid sejalan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Nah, ke depannya berarti kemudian membangun peradaban tidak boleh lepas dari nilai-nilai spiritual. Membangun peradaban tidak boleh lepas dari masjid. Masjid adalah simbol dari aktivitas-aktivitas spiritual. Ketika kita membangun peradaban, ya, membangun ekonomi, membangun politik, membangun kekuasaan, membangun ilmu pengetahuan, membangun berbagai pembangunan yang lakukan, basicnya, dasarnya haruslah spiritual itu. Pondasinya adalah, dan simbol daripada pondasi itu adalah masjid. Jadi ketika membangun pasar ini simbol dari duniawi, masjid ini simbol dari ukhrawi, dari spiritual ini. Membangun pasar tidak boleh nihil, tidak boleh kosong, jauh dari nilai spiritual. Nah, ini dua-duanya yang tidak bisa dipisahkan. Nah, maka kita ajak putra-putri kita, anak-anak didik kita untuk membangun ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, tapi kalau di istilah di Al-Azhar dengan adabnya, nah itu ya, adabnya, sopan santunnya, spiritual anak-anak harus dikokohkan. Nah, sehingga bangunan peradaban ini menjadi bangunan peradaban yang berbasis masjid. Artinya pembangunan peradaban ini menjadi kokoh karena pondasi dan bangunan yang tegak ini sama-sama kuat, saling kuat menguatkan. Jangan pembangunan peradaban ini ini terlepas dari masjid, dan itulah makna hakiki dari peradaban Islam itu sendiri. Baik, berarti sahabat Al-Azhar, pendidikan memang kita harus gapai setinggi-tingginya, tapi jangan lupa juga harus diimbangi juga dengan
pendidikan spiritualitasnya juga. Lalu Pak Kiai, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Kiai, pesan dan nasihat kepada umat dan bangsa untuk selalu berisra dan bermi'raj. Nah, ini pesannya seperti apa Pak Kiai? Baik, sahabat Al-Azhar yang berbahagia, sejalan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka saya pribadi maupun atas nama Al-Azhar, lembaga Yayasan Pesantren Al-Azhar, kemudian Masjid Agung Al-Azhar menghimbau, mengajak kepada kita semuanya, ya, masyarakat Muslim, bangsa Indonesia, untuk kemudian berupaya untuk berisra dan bermi'raj, memadukan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Pastikan bahwa aktivitas kita sehari-hari, kerja kita, datang ke kantor kita, datang ke pasar kita, ini diliputi dengan selain suasana ingin mencari harta benda, tetapi didasari dengan nilai spiritualitas yang tinggi. Dengan demikian, maka andai kata ada nafsu, keinginan untuk kemudian ingin yang akhirnya berlebihan, di luar hal yang kewajaran, maka kemudian ada rem, ada yang mengontrol spirit kita, jiwa kita, hati kita mengatakan, nggak pantas, nggak layak, nggak mungkin saya lakukan, nggak tega saya kerjakan, karena ini nggak boleh, karena ini haram, karena ini makruh, karena ini nggak pantas, karena ininya. Kenapa? Karena ada rem spiritual kita, dan itulah makna dari Mi'raj itu. Oleh karenanya, mari kita aktif, ya, bergerak, membangun peradaban, memakmurkan bumi, membangun bangsa, membangun negara, tapi jangan lupa didasari dengan nilai-nilai spiritual yang tinggi, sehingga kemudian apa-apa yang kita kerjakan ini semata-mata lillah, semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu no way, selain itu tidak. Itulah makna ikhlas, itulah makna ridho, dan itulah sesungguhnya tujuan daripada hidup kita di muka bumi ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan semata-mata untuk ikhlas menjalankan agama ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Pak Kiai. Baiklah sahabat Al-Azhar, demikianlah pertemuan kita pada kali ini dengan tema mengisrakan raga, memi'rajkan jiwa. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, dan jangan lupa juga untuk kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Baik, saya Islabi Azharta selaku host beserta Kiai Haji Sobau Surur Syamsi MA mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.